Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi riwayati Sa'id bin al-Musayyab, dan dalam riwayat Imam Sa'id bin Musayyab, an rajulin, dari seorang laki-laki, minal ansari, dari golongan orang-orang Ansar. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, fadzakaral hadisi fihi, fadzakaral hadisa fihi, maka Nabi menyebutkan hadis. Wa fihi, dan hadis itu ialah fa in atal masjida fa shalla fi jama'atin ghufira lahu. Fa in ata, maka apabila datang seseorang al masjidah, ke masjid, fa shalla, lalu dia salat, fi jama'atin, dengan berjamaah, ghufira, diampuni, lahu, baginya. Fa in atal masjidah, maka apabila datang seseorang al masjidah, ke masjid, wa qad sallu, dan sungguh mereka telah salat, ba'dhan, sebagiannya, wa baqiya, dan tersisa, ba'din, wa baqiya, dan telah tersisa, ba'dun, sebagian, shalla, dia salat, ma adraka, sesuai dengan yang ia dapati, wa atamma, dan menyempurnakan, ma baqiya, apa-apa yang tersisa baginya dalam salat, kana kadzalika, maka adalah ia seperti itu, yakni ghufira lahu. Fa in ata, maka apabila datang seseorang al masjidah, ke masjid, wa qad sallu, dan sungguh mereka telah salat, fa atamma, lalu dia menyempurnakan as-salata, salatnya, kana kadzalika, adalah dia seperti itu juga. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara, poin yang keempat tentang keutamaan salat berjamaah. Disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang datang ke masjid, dia salat berjamaah, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana dengan yang datangnya telat? Ini yang pertama adalah golongan yang segera, begitu dengar azan langsung berangkat, atau bahkan dia berangkat sebelum azan. Zuhur jam berapa? 12 kurang 20. Nah, sebelum waktu itu dia sudah berangkat ke masjid, sehingga dia menjawab azan sudah ada posisinya di dalam masjid. Orang yang seperti itu pasti dia adraka takbiratul imami, dia akan mendapati takbiratul ihramnya imam. Nah, ini sempurna sholat. Apalagi dia muadzinnya, muadzinnya pasti datang lebih dulu, nggak mungkin muadzin belakangan. Ada orang mau sholat, sudah masuk waktu, muadzinnya belum datang, nggak ada yang muadzan, karena muadzinnya galak. Jadi orang pada nungguin aja. Begitu muadzin datang, cukup, baru dia azan. Padahal udah lewat setengah jam misalnya. Nggak ada yang begitu. Muadzin ya harus datang duluan. Kalau muadzin datangnya lelet, maka pasti akan ada badal muadzin.
Biasanya siapa di masjid ini? Ya, Umar. Ya, Umarnya datang telat. Jamaah nungguin Umar apa diganti yang lain? Kali aja tungguin ya. Umar datangnya 5:30. Pasti diganti dengan yang lain. Imam kalau sudah ditentukan imam rawatib kudu punya tanggung jawab ya. Kalau sudah punya tanggung jawab, sudah ditugasi, dia harus tanggung jawab. Beda kalau di kampung-kampung ya, biasanya di kampung-kampung itu imamnya sesepuhnya. Nah, jadi maghrib biar kata zikir selawatan udah lama, kalau imam yang pokok belum datang ya nggak ada yang berani qomat. Itu jamaah lehernya panjang-panjang ya. Karena udah nunggu setengah jam dari adzan. Mana nih imam nih? Teringap. Lehernya panjang ini. Nah, kalau di daerah perkotaan biasanya sudah terjadwal. Kayak di masjid kita sudah terjadwal bagian sholat duhur, asar siapa, maghrib, isya, subuh siapa. Itu sudah terjadwal dengan baik. Nanti di rolling lagi ya, bagian siapa, kapan, dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan kita yang makmum? Kalau kita dengar adzan, jawab adzan sudah di masjid, pasti kita ketemu takbiratul ihramnya imam. Ini yang paling sempurna. Kalau kita ada satu dan lain hal, datang telat ke masjid, kita berangkat dari rumah udah buru-buru, tahu-tahu masjid udah qomat, terusin ke masjid apa pulang? Jalan terus ke masjid apa pulang? Terus ya. Terus jalan ke masjid. Ketemu imam sudah setengah sholat ya, gampangnya misalnya isya sudah 2 rakaat, kita baru datang ya, kita baru datang. Nah, begitu kita datang langsung bergabung, jangan sholat sendiri, bergabung aja ngikut udah. Zaman dulu awal-awal Islam itu orang telat sholat, dia ngejar sholat orang yang sudah berjamaah duluan ya. Jadi misalnya dia telat 2 rakaat ya, dia ngebut ngambil 2 rakaat supaya ketemu dengan terakhirnya salamnya sama dengan yang tidak telat ya. Nah, lalu diajari oleh Rasulullah, nggak begitu caranya ya. Kita makmum ya kudu ngikutin imam, jangan kemudian nguber hitungan rakaat yang tertinggal kayak anak kecil. Anak kecil kan gitu tuh ya. Sholat datang telat ya, ngejar dia ya, itu enggak begitu. Datang imam sudah dapat 2 rakaat, dia terusin tuh, dia terus ya. Begitu imam salam, atamma ma baqiya, dia lanjutkan sisanya ya. Imam salam kanan salam kiri, jamaah yang lain salam kanan salam kiri, dia bangun. Maka orang itu pahalanya sama, kemuliaannya sama, yaitu ghufira lahu. Sekalipun datang telat ya, tapi masih kebagian berjamaahnya imam, maka dia mendapati ampunan Allah. Model yang ketiga, karena habis bepergian, biasanya memang dia jamaah situ, cuman karena habis pergi dari mana atau ada keperluan apa ya, begitu datang ke masjid, begitu masuk imam udah
Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Terusin melangkahnya ke masjid apa pulang? Ya. Terus masuk ke masjid sekalipun tidak kebagian pada kloter pertama, ya. Sekalipun nggak ketemu kloter pertama, ya, kloternya yang jamaahnya banyak, udah jalan aja ke masjid. Syukur-syukur ada makmum yang masih tertinggal. Kalau ada makmum yang masih tertinggal, jangan sholat sendiri. Kita bermakmum kepada sisa makmum yang tertinggal oleh jamaah yang besar. Kalau seperti itu, kita masih masuk tuh satu gerbong, ya. Masih masuk satu gerbong, ya. Misalnya satu orang nih, dia makmum, padahal tadinya ini makmum di jamaah yang banyak, ya, jamaah yang banyak selesai, dia tinggal sendirian. Kita makmum nih, dia salam, kita ngelanjutin, belakang kita nanti datang lagi makmum lagi sama kita. Itu masih masuk satu gerbong, ya, satu rombongan. Terus dapat nggak itu keuntungan ghufira lahu? Siapa yang datang ke masjid, orang-orang sudah selesai sholat, dia menyempurnakan sholatnya karena kadzalik, maka dia sama memiliki memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi masih ketemu yang berjamaah, ya. Sedangkan nggak ketemu yang berjamaah sekalipun, itu tetap ghufira lahu, mendapati ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini masalahnya, kalau orang berangkat ke masjid itu pertama punya keyakinan bahwa masjid ini tempat terbaik untuk sholat. Masjid tempat terbaik untuk sholat. Apalagi Rasulullah sudah menyampaikan, khairul biqa'i masajiduha wa syarrul biqa'i aswaquha. Sebaik-baik tempat di bumi adalah masjid, dan seburuk-buruk tempat di bumi adalah pasar. Jadi orang jalan ke masjid karena dia yakin, dia tahu bahwa masjid ini tempat terbaik buat sholat, buat ibadah. Yang kedua, orang berangkat ke masjid dalam hati ada niatan pingin sholat berjamaah, ada niatan pingin sholat jamaah. Yang ketiga, memahami bahwa langkah orang jalan ke masjid itu ada keuntungan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang dari rumah ke masjid langsung dengan orang berangkat kerja dari tempat kerja ke masjid, itu keuntungan pahalanya masih lebih bagus orang yang dari rumah langsung ke masjid. Sungguh pun demikian, banyak nggak orang-orang kita yang ke masjid? Banyak nggak? Ya, banyak lewat doang. Ya. Ya. Lebih banyak mana yang ke masjid sama yang nggak ke masjid? Halo? Ya. Masih lebih banyak yang tidak ke masjid. Ya. Maka orang bikin masjid jangan kayak bikin kurung batang, ya. Orang merawat masjid jangan kayak merawat kurung batang. Kurung batang dibikin tapi orang suruh nempatin, pada mau nggak? Ini kurung batang Masjid Al-Huda baru nih misalnya, ya. Ya. Orang pada ngomong, ayo siapa yang mau baruin, ya. Siapa yang mau duluan nih mumpung masih baru, pada mau nggak? Nggak mau. Ya.
Atau seperti orang mau gali kuburan, ya. Kalau kurung batang, yang bikin nggak mau, ya, yang nggak bikin juga nggak mau. Kalau kuburan, yang bikin nggak masuk, yang nggak bikin dimasukin, itu kuburan. Nah kalau masjid, yang bikin masjid masuk masjid, yang nggak bikin juga harus masuk masjid. Tuh. Jadi beda, ya. Kalau kurung batang, yang bikin, yang dibikinin itu nggak mau masuk. Kalau kuburan, yang bikin nggak masuk, yang dibikinin masuk. Kalau masjid, yang bikin, yang nggak dibikinin harus dua-duanya masuk. Maka masjid itu harus dibuat senyaman mungkin, karena masjid ini magnet, ya. Magnet terbesar, ya. Magnet yang paling kuat adalah Masjidil Haram. Masjidil Haram adalah magnet yang paling besar, paling kuat. Terbukti tidak sekedar orang yang ada di benua itu saja, tidak sekedar orang yang di wilayah itu saja, wilayah orang luar dari negeri situ juga pada ketarik magnet Masjidil Haram. Kalau sudah sampai di sana, nggak ada waktu buat yang lain kecuali seluruhnya dipersiapkan untuk ibadah. Anak-anak muda yang pada berangkat umroh nih, ya, ketika kita tanya gimana rasanya, wah rasanya nggak pingin pulang pak, ya, karena semuanya ibadah, nggak pingin pulang deh, ya. Ibadah semua. Nah ini daya magnetnya kuat, karena daya magnetnya kuat sampai orang luar dari kampung itu, luar dari negeri itu berangkat ke sana. Sehingga fasilitas-fasilitas di Masjidil Haram terus dibenahi, ya. Ganti raja dibenahi lagi, ganti raja dibenahi lagi, ya. Karena disebutnya Khadimul Haramain, pelayan dua tanah haram. Tidak sekedar melayani bangunan dari segi fisik masjidnya, tapi juga melayani tamu-tamu yang datang ke sana. Ini magnetnya kuat, ya, magnetnya kuat. Lalu masjid yang magnetnya kuat tapi orang terhalang adalah Al-Aqsa. Kalau yang terkuat pertama itu adalah Masjidil Haram sama Masjid Nabawi, maka masjid yang magnetnya kuat yang ketiga adalah Al-Aqsa, hanya terhalang. Jadi ibarat magnet yang mau narik zat besi, ya. Ini zat besinya terhalang oleh Zionis Israel. Maka kalau umpamanya satu saat nanti Palestina sudah merdeka, kemudian Al-Aqsa sudah dalam kekuasaan umat Islam, maka orang ziarah itu kalau sudah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, nanti pasti mampir ke Al-Aqsa. Kalau sekarang orang mampir ke Al-Aqsa ya ngeri-ngeri sedap, karena masih dalam kuasaan penjajah Zionis Israel. Ini magnetnya kuat, karena memang sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW, ya, bahwa masjid ini yang paling afdal adalah Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Ini magnetnya kuat. Ini yang tidur dicolek tuh. Kalau mau tidur di rumah aja.
Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara, jadi seperti itu. Lalu kita harus bangun masjid ini senyaman mungkin supaya daya magnet itu kuat ya. Dibikin masjidnya bagus ya. Kemudian ruangannya nyaman untuk ibadah ya. Ada AC, ada fasilitas-fasilitas yang lain ya. Kemudian dipilih pula imamnya yang bagus, adzannya yang suaranya bagus ya. Sehingga ada daya tarik magnet orang untuk berangkat ke masjid. Seperti Masjid Nabawi, Rasulullah memilih sahabat Bilal untuk menjadi muadzin itu karena suaranya luar biasa. Jadi bahasanya orang sekarang, orang kalau sudah dengar adzannya sahabat Bilal terhipnotis ya. Jalan aja dia ke masjid. Ini masjid-masjid ini harus dibuat sedemikian rupa. Itu dari segi magnetnya. Nah, dari segi besinya, kita ini besi. Kalau besi kita ini, kita besi yang berkualitas, begitu ada magnet, kita pasti lari ke magnet. Begitu magnetnya digerakkan, besi ini pasti akan lari menuju ke magnet. Nah, tinggal kita ini besinya besi kualitas apa enggak. Kalau besi kualitas ya begitu hayya 'alas shalah, breng jalan ya. Ya. Tapi kalau besinya, kadar besinya agak rendah ya, sekalipun hayya 'alas shalah ya, masih nerusin dulu kerjaannya. Tanggung dikit lagi dah. Jalan tapi terlambat, telat. Yang kadar besinya lebih rendah lagi ya, itu daya magnetnya kudu digerak-gerakkan, nanti dia baru ke bawah ya. Kalau magnetnya diem aja, ini besi nggak bakal lari ya, ngikut ke magnetnya ya. Sehingga kadang-kadang ngikut ke bawah, kadang-kadang enggak. Seringan enggak ke bawahnya daripada ke bawah. Ini berarti kadar besinya sangat rendah. Kadang-kadang kelihatan berangkat ke masjid untuk berjamaah ya, kadang-kadang hilang ya. Seminggu hilang, ntar nongol kelihatan lagi. Orang pada nanya, dari mana lu gak kelihatan gitu. Nah, itu daya besinya, kadar besinya rendah. Apalagi nggak ada kadar besinya ya. Orang bukan jenis besi, ditarik kayak apapun lewat magnet yang bagus ya nggak bakalan ketarik. Ini jenisnya jenis batu, karena jenis batu nggak bisa dia ketarik oleh magnet. Jadi kalau jenisnya model ya, hatinya hati batu, jangankan yang jauh dari masjid, dekat dari masjid juga nggak bakal ketarik magnetnya masjid. Bagi kita, upayakan untuk selalu berjamaah dalam lima waktu. Kalau seandainya memang karena uzur satu dan lain hal kita nggak bisa, ya tetap jangan menunda-nunda. Kalau rumah kita dekat masjid, ya biar kata terlambat, sebaiknya ke masjid. Kalau rumah kita jauh dari masjid, bila terlambat, ya kita jalan, orang pasti nanya mau kemana? Mau ke masjid, ngapain? Sholat asar. Jam berapa sekarang? Udah jam 5 baru masjid mau sholat asar ya, itu siap-siap untuk jadi omongan orang lain tuh, begitu.
Wa min fadailil jama'ati, khamisan, yang kelima, keutamaan salat berjamaah. Wa min fadailil jama'ati annaha mahbubatun ilallahi ta'ala, bahwasanya orang yang salat berjamaah itu dicintai oleh Allah Ta'ala. Wa kullama kanat kasiratun kanat ahabba ilaihi, wa kullama, dan manakala kanat ada orang yang salat berjamaah kasiratun banyak, kanat adalah ahabba lebih dicintai, ilaihi baginya. Fa salatus salasati afdalu minal isnaini, fa salatus salasati, maka salat orang bertiga, afdalu lebih utama, minal isnaini dari salat berdua. Wal arba'ati, wal arba'ati afdalu minas salasati, ay salatul arba'ati, dan salat 4 orang lebih utama dari salat 3 orang. Wa hakadha, dan demikianlah, kullama kasuran nasu, manakala lebih banyak orang yang salat berjamaah, karena adalah ad'a, lebih kuat, ilal qabuli, untuk diterimanya, wa aqraba, dan lebih dekat, ilallahi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salat jamaah itu kan keuntungan pahalanya ada yang 25 derajat, ada yang 27 derajat. Kenapa kok beda-beda? Ini dua-duanya hadis. Jadi perbedaan nilai orang sholat berjamaah dalam hal pahala sesuai dengan kadar berjamaahnya. Pada pribadi-pribadi orang-orang yang sholat berjamaah itu kualitas pribadinya dalam sholat itu dia menentukan sejauh mana dia akan memperoleh keuntungan pahala dari sholat. Jadi ya paling tinggi 27 derajat. Ada yang keuntungan pahalanya cuman 25, ada yang mungkin 20, ada yang bisa jadi cuma 15, ya, 15 derajat dan seterusnya. Pertama adalah pada kadar kualitas sholatnya masing-masing. Bisa jadi orang itu berjamaah, di jamaah itu ada yang mendapati pahala 27, ada pula yang mendapati pahala cuman 10 misalnya, ya. Yang pahalanya 27, pertama dia tahu ilmunya sholat, yang kedua menyemangati diri untuk untuk berada di shaful awal, barisan pertama, ya. Yang ketiga berpakaian dengan pakaian yang rapi, ya. Pakaiannya rapi karena mau menghadap kepada Allah. Nah yang begini keuntungan kualitasnya semakin bagus, ya. Karena masih ada aja orang-orang yang maksain diri sholat jamaah pingin di depan, padahal pakainya kaos, celana aja masih dilinting, ya. Tapi pinginnya jamaahnya di depan. Kadang pakai kaos, pakai kain sarung, kain sarungnya di bawah lutut sedikit, ya. Kayak orang kebanjiran. Tuh, ada yang modelnya begitu, tapi pinginnya di depan. Begitu sudah salam, dia nggak kenal orang, kabur aja dia. Padahal dia orang situ. Ada nggak yang begitu? Ada itu. Padahal dia orang situ, lahir di situ, besar di situ, ya. Ya. Bahkan duluan masjidnya daripada dia lahir, tapi nggak kenal orang, ya. Ya. Nah kalau orang Islam gayanya modelnya kayak begitu, Islam ada kemajuan nggak? Islam bisa dibangun nggak? Nggak bisa, karena itu berarti merasa benernya sendiri.
Padahal kita harus bersama-sama. Makanya sholat berjamaah itu yang diberjamaahkan ya, tidak sekedar fisik badaniyahnya semata, tapi yang diberjamaahkannya sampai kepada hati dan kelakuannya. Hati kita kudu berjamaah. Kalau umat ini berjamaahnya sholat sampai ke hatinya diberjamaahkan, urusan pilkada, urusan pilek, urusan pilpres, nggak usah repot-repot ya. Ya, karena bisa berjamaah, bisa bersatu bersama-sama. Siapa ini kira-kira yang kita pilih? Ini, ayo udah kita sepakat ini dah. Karena dari segi penilaian begini, udah selesai. Cuman karena berjamaahnya secara fisik, tidak secara hati ya, memang dia yajma'u fil masjid ya, yajma'una fil masjid wa qulubuhum syatta. Dia kumpul di masjid tapi hatinya kotak-kotak, hatinya pisah-pisah. Nah, hatinya satu dengan yang lain itu beda-beda. Bahkan dia ngumpul di masjid, pulang dari masjid sumpah serapah ya. Pulang dari masjid ngomongin jelek sama orang yang sebelumnya kumpul bareng di masjid. Nah ini ya, badannya bersatu tapi hatinya masing-masing. Itu berarti belum sempurna dia dalam berjamaah. Rasulullah menjelaskan, membahas pada keterangan hadis ini, orang sholat itu dia akan dicintai oleh Allah. Orang sholat akan dicintai oleh Allah. Sholat berjamaah lebih dicintai oleh Allah. Semakin banyak dia berjamaah, semakin kuat dia dicintai oleh Allah. Apalagi semakin banyak yang berjamaah ya, semakin banyak jamaahnya, maka semakin lebih dicintai oleh Allah. Orang sholat jamaah berdua ya, jamaah berdua lebih dicintai oleh Allah daripada sholat sendiri. Orang jamaah bertiga lebih dicintai oleh Allah daripada jamaah berdua. Jamaah berempat lebih dicintai oleh Allah daripada jamaah bertiga. Jamaah berlima lebih dicintai oleh Allah daripada jamaah berempat. Terus begitu, terus seperti itu. Tapi yang terjadi kadang-kadang sama-sama di masjid ya, sama-sama di masjid tapi jamaahnya masing-masing. Jamaahnya masing-masing ya. Ya utamanya masjid-masjid dekat-dekat kantor, dekat pasar, itu biasanya begitu. Datang serombongan 2 orang 3 orang sholat sendiri, nanti datang lagi yang lain sholat sendiri. Jadi dalam satu masjid bisa terjadi beberapa rombongan sholat berjamaah. Kita nggak boleh tuh begitu tuh. Pokoknya kita datang masih ada yang jamaah, yang terbesar ikut masuk ya. Cuman orang kadang-kadang, wah udah tahiyat akhir dia, nah kita bikin sendiri aja. Boleh bikin sendiri, tungguin dia salam. Itu adab namanya. Boleh kita bikin rombongan jamaah sendiri, tapi menunggu jamaah yang duluan ini dia salam. Jangan kemudian dia belum salam kita sudah bikin jamaah sendiri. Atau bahkan dalam waktu yang bersamaan, sini 3 orang satu kelompok, sini 4 orang 5 orang satu kelompok, sono satu kelompok lagi, bacanya kenceng-kencengan lagi. Nah ini kacau kalau begini. Itu yang terjadi. Rest area begitu ya. Saya kalau di rest area, kalau orang sudah pada ambil wudhu, saya tanya, Bapak pada mau sholat?
tamam apa jamak? Tamam Pak. Ya udah, kalau tamam silahkan. Nih ayo yang pada mau jamak, ayo di sini gitu. Jadi kita yang harus bisa menarik ya, mereka supaya kemudian menjadi kelompok yang besar. Cuman kan kadang-kadang 2 orang gitu ya datang, udah langsung jamaah berdua. Nah ini orang ada ilmunya atau tidak gitu. Padahal semakin besar rombongan jamaah, semakin lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang ada yang eksklusif memang. Ada yang eksklusif. Saya pernah nunggu kereta di stasiun ya. Karena sudah masuk waktu, belum ada yang adzan, saya adzan aja. Nah ada serombongan yang pakaiannya itu pakaian apa ya, modelnya yang cingkrang-cingkrang gitu, pakai gamis cingkrang gitu. Terus saya lirik memang jidatnya ada hitam-hitamnya beberapa gitu. Sementara saya pakai sarung, pakai batik, baju batik ya. Kebetulan pakai cincin kanan kiri gitu, pakai peci hitam lagi ya. Udah begitu saya udah adzan rapi, kan saya nungguin nih orang bergerak apa enggak, masih pada ngobrol aja. Tahu-tahu dia qomat, dia bikin sholat sendiri. Kata saya, astagfirullahaladzim, kenapa begini orang Islam ya, pantesan gampang dihancurin sama orang lain. Satu tempat untuk sholat bersama aja nggak bisa ya. Apalagi urusan yang lain. Urusan sholat, suruh sholat bareng jamaah aja susah, apalagi urusan yang lain. Masya Allah. Maka di masjid ini ya, biar kata partainya beda, biar kata pilihannya beda, sholat berjamaahnya nggak boleh beda-beda, nggak boleh pisah-pisah ya. Nanti pilgubnya milih siapa? Saya nomor sekian. Ya udah, kamu kelompok sana, saya nomor sekian, kelompok sini. Wah kacau ini ya, kacau ini kalau begini ya. Nah bapak-bapak hadirin dan saudara-saudara, jadi jamaahkan badan kita, jamaahkan pula lisan kita, ada keselarasan, jamaahkan pikiran kita, sampai jamaahkan hati kita, sehingga kumpul kita di masjid itu tidak sekedar kumpul badan, tapi sampai pada kumpul hati, kumpul jiwa. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna